Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miniarti. Di sini tempat saya mengajar. Di SDIT Asyakirin, Pondok Bambu, Duren Sawit, Jakarta Timur. Saat ini saya menjadi mahasiswa PPG dalam jabatan pada LPTK Universitas Negeri Semarang. Saya menjadi mahasiswa PPG dalam jabatan periode keempat tahun 2023. Hari ini Selasa, 15 Agustus tahun 2023, saya melaksanakan praktik uji kinerja. Saya mengajar pada kelas 4, mata pelajaran IPAS, bab 1, tumbuhan. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman yang menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi murid-muridku semua. Pagi. Selamat pagi murid-muridku semua. Pagi. Selamat pagi muridku. Selamat pagi guruku. Apa kabarnya hari ini muridku? Baik, sehat, semangat, tangkas, ceria, luar biasa, hebat. Sekarang Bu Mimi akan cek kehadiran. Coba kanan kirinya ditengok siapa teman kalian yang hari ini tidak masuk. Jamesa. Oh iya, Jamesa. Kenapa Jamesa tidak masuk ya? Baik anak-anak, kita doakan semoga Jamesa lekas sembuh agar bisa masuk sekolah kembali. Amin. Baik anak-anak, sebelum pembelajaran kita dimulai hari ini, mari kita berdoa. Silakan Zubair pimpin doa pagi hari ini. Jika berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma.
meningkatkan rasa nasionalisme kita, mari semuanya berdiri kita menyanyikan lagu Halo Halo Bandung. Ayo, semangat! Selanjutnya kita akan mengenal karakter dengan mempraktekkan tepuk PPK dan salam PPK. Masih ingat semuanya? Masih. Ayo semuanya silakan berdiri. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam PPK. Alhamdulillah anak-anak, hari ini kita sudah menyanyikan lagu nasionalisme. Anak-anak juga sudah mempraktekkan tepuk PPK dan salam PPK. Selama pembelajaran berlangsung, kita akan menumbuhkan karakter yang ada pada diri kalian. Selanjutnya, Bu Mini akan mereview kembali. Minggu lalu kita sudah belajar tentang lingkungan. Hari ini, hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023, kita akan belajar tentang tumbuhan yang ada di lingkungan sekolah kita. Hari ini kita akan belajar ke taman sekolah. Anak-anak mau? Mau. Anak-anak, tadi Bu Mini berangkat ke sekolah lewat sebuah taman. Nah, kebetulan tamannya bagus sekali dan Bu Mini melihat ada satu tanaman yang layu dan rusak ya, keluar dari tanahnya. Lalu Bu Mini ambil untuk kalian mengamati. Coba, apakah kalian bisa mengamati ini tanamannya dari bawah sampai atas? Terlihat semuanya? Lihat. Oke, coba dari sini nih. Ya, dari sebelah sini. Atau tidak? Yang bagian bawah ini apa? Akar. Bagus. Berikutnya yang bagian sini. Ayo, yang belakang juga. Ini yang warna hijau ini apa ya? Yang warna hijau ini? Oke. Yang berdiri tegap, coba lihat yang berdiri tegap ini, yang berdiri lurus. Apa ya? Batang. Nah, yang terakhir anak-anak, ini apa yang terakhir? Alhamdulillah nih ya, Bu Mini dapat sebuah tumbuhan yang bisa Bu Mini perlihatkan ke kalian, walaupun daunnya sudah rusak karena dia layu tadi di jalan. Kita hari ini ada 3 ya anak-anak ya. 1, dengan kegiatan mengamati bagian tumbuh-tumbuhan, anak-anak dapat menganalisis bagian tubuh tumbuhan. Yang kedua, dengan kegiatan mempraktikkan bagian-bagian tubuh tumbuhan, anak-anak dapat menyimpulkan fungsi dari masing-masing bagian tumbuhan. Yang terakhir, yang ketiga, dengan kegiatan mengamati bagian tubuh tumbuhan, anak-anak dapat membuat poster tentang bagian tubuh tumbuhan beserta fungsinya. Are you ready? Ready. Tepuk semangat. Tepuk tangan. Juga sudah menyiapkan tanaman bunga yang bagus sekali nih, ada di kelas kita. Coba lihat. Ya. Sudah terlihat anak-anak? Ya. Yang bagian kekar ini apa ya?
Lanjut yang warna hijau. Nah, yang warna merah cantik ini apa? Oh iya, berarti kalau tanamannya lebih besar, anak-anak menjawabnya lebih semangat lagi. Yang ini tadi kurang terlihat, mungkin layu ya. Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar di taman sekolah agar kalian bisa memahami secara langsung bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya yang kalian lihat melalui benda konkret langsung tanamannya ada di taman sekolah. Anak-anak siap mau ke taman? Siap. Oke, kalau siap rapikan dulu. Rapikan dulu barisannya, bukunya dirapikan, nanti kita akan menuju taman. Tapi sebelum ke taman, Bu Mini akan membagikan LKPD ya. LKPD ini nanti akan digunakan oleh anak-anak untuk mengamati tanaman apa yang ada di taman sekolah kita. Siap anak-anak? Siap. Kalian juga nanti akan membuat proyek, yaitu membuat poster secara berkelompok. Nah, di sini Bu Mini sudah bagikan kelompoknya ya. Coba perhatikan kelompok merah ya. Kelompok merah Alanis, Zahra, Yara, Ranisha, Kiana, dan Kaila. Oke, untuk pembagian LKPD ini Bu Mini tunjuk langsung ketuanya. Kelompok merah, ketuanya adalah Kaila. Oke, ini Kaila ketuanya ya. Ini LKPD-nya. Nanti LKPD-nya dibaca. Berikutnya kelompok kuning. Kelompok kuning ketuanya Anes. Anes. Berikutnya kelompok hijau. Hijau mana hijau? Oke. Ketuanya Zubair. Ini Zubair. Silakan Zubair maju Zubair. Ini Zubair maju. Nah ini dibagikan ya kelompoknya ya. Itu Zubair maju. Yang terakhir kelompok biru. Kelompok biru ketuanya Kenzo. Silakan anak-anak dibaca dulu. Perhatikan halaman pertama anak-anak. Petunjuk penggunaan LKPD. 1. Berdoa sebelum memulai mengerjakan ya. Yang kedua, kerjakan LKPD sesuai dengan petunjuk yang sudah tertera. Yang ketiga, jika mengalami kendala, kalian bisa meminta bantuan teman kelompokmu ya. Yang keempat, jawablah menggunakan pensil dulu ya anak-anak ya. Yang kelima, gunakan literatur yang dibutuhkan untuk membantumu mengumpulkan informasi. Bisa dari teman sejawat atau bisa bertanya ke Bu Mini ya. Yang terakhir, setelah selesai mengerjakan LKPD, nanti guru akan instruksi untuk dikumpulkan, baru anak-anak kumpulkan. Nah, untuk praktik di taman sekolah, kita menggunakan halaman kedua dan halaman ketiga. Perhatikan halaman kedua. Anak-anak nanti isi nama kelompoknya, ya, lalu nama anggotanya. Perhatikan tujuan pembelajaran pada LKPD. Tujuan pembelajarannya adalah di nomor 1, ya, nomor 1 dan nomor 2. Dengan mempraktikkan di taman sekolah, anak-anak mengamati bagian tubuh tumbuhan yang ada di taman sekolah. Nah, dengan mengamati, anak-anak bisa menganalisis bagian-bagian tumbuhan. Perhatikan di halaman 3.
Apakah nama bagian tumbuhan yang kalian amati? Nanti kalian kerja kelompok sesuai kelompoknya masing-masing. Jadi tanaman yang diamati berbeda. Paham? Oke. Kelompok merah, kuning, hijau, dan biru semuanya sama-sama mengamati bagian tumbuhan secara lengkap dari bawah sampai atas. Paham? Ya. Diisi nanti nomor 1, lanjut nomor 2, bagaimana ciri-cirinya. Nah, kalian tuliskan bagaimana ciri-ciri bagian tumbuhan tersebut. Yang terakhir, kalian tuliskan fungsi bagian tumbuhan yang kalian amati. Oke? Nah, selanjutnya halaman keempat. Halaman keempat dikerjakan nanti di kelas setelah selesai mengamati dari taman sekolah. Nah, jadi yang digunakan di taman sekolah adalah halaman 2 dan 3. Sampai sini ada yang mau bertanya? Siapa yang mau bertanya boleh tunjuk tangan? Ada yang mau bertanya? Sudah jelas anak-anak? Oke, dikasih nama dulu bagian depannya biar anak-anak tidak tertukar. LKPD-nya diberi nama. Anak-anak, pembelajaran hari ini kalian dibagi dalam kelompok kerja. Ya, ini kelompoknya merah, kuning, hijau, dan biru. Dalam kelompok kerja ini nanti kita akan menyusun jadwal dalam melakukan proyek. Kita akan mengamati tumbuhan, kita susun jadwalnya. Bagaimana menurut anak-anak, apakah mengamati tumbuhan dibutuhkan waktu 5 menit atau 10 menit? 10 menit? Oke, kita sepakati ya. Dalam penjadwalan proyek ini kita akan mengamati tumbuhan selama 10 menit. Lalu anak-anak setelah mengamati isi LKPD-nya. Yang kedua, setelah kalian mengamati tumbuhan, kalian akan membuat poster. Ayo kita jadwalkan berapa menit waktu yang diperlukan untuk membuat poster. Bagaimana ketua kelompok merah? Kira-kira berapa menit, Kayla? 15 menit. Kelompok biru 15 menit. Hijau bikin poster kira-kira berapa menit? 10 menit atau 15 menit? 15 menit. Kuning bagaimana? Aneh? 15 menit. Oke, kita sepakati jadwal untuk menyusun poster dilakukan selama 15 menit. Mengamati tumbuhan di taman sekolah selama 10 menit. Totalnya 25 menit untuk proyek pembelajaran kita hari ini. Sepakat semuanya? Sepakat. Oke. Sudah ke taman sekolah. Bagaimana udara di taman anak-anak? Ada mataharinya? Ada. Matahari diperlukan di taman karena tumbuhan
butuh matahari untuk membuat makanan, ya. Betul sekali. Tadi di taman kalian sudah mengamati, sudah diisi LKPD-nya? Ya, baik. Tadi juga kalian sudah diskusi. Selanjutnya kita akan membuat poster. Sudah siap anak-anak? Bu ini akan siapkan alat dan bahannya untuk kalian. Bu Mini akan panggil ketua kelompok untuk menerima kertas bahan yang akan digunakan dalam pembuatan poster. Kelompok merah, Kaila, silakan maju. Nah ini dia Kaila, silakan bekerja sama dengan kelompoknya ya. Lanjut kelompok kuning, Anes, silakan Anes. Kelompok hijau, Zubair. Ini oke, lanjut hijau Zubair. Ini dia yang terakhir Kenzo, kelompok biru. Oke ya, silahkan dikerjakan posternya. Kerja kelompok ya, dikerjakan di tengah. Untuk menyerap air dan zat hara dari dalam tanah. Berarti sekarang kita tumbuhan. 3. Daun untuk membuat makanan. 4. Bunga alat berkembang biakan tumbuhan. 5. Buah untuk cadangan makanan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyerap air dan zat hara dari dalam tanah. 2. Fungsi batang untuk menopang tumbuhan. 3. Daun pembuatan makanan pada tumbuhan. 4. Buah untuk cadangan makanan. 5. Alat perkembangan bagian tumbuhan. Bunga alat apa nih? Berkembang biakan pada tumbuhan. Oke. Untuk menyerap air dan zat hara dari dalam tanah. 2. Batang untuk menopang tumbuhan. 3. Untuk membuat daun untuk membuat makanan. Buah untuk menjadi cadangan makanan. Alani sama Ranisha berdua bacanya. Ya. Bunga bareng-bareng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan bagian-bagian tumbuhan serta fungsinya. 1. Akan berfungsi untuk menyerap air dan zat hara dari dalam tanah. 2. Menjaga tumbuhan. Daun tempat
poster juga sudah jadi semuanya. Setelah anak-anak tadi presentasi, sekarang LKPD dan posternya dikumpulkan. Ayo ketuanya, kumpulkan posternya dan LKPD-nya. LKPD-nya dikumpulkan ya. Lanjut, kita akan bertanya jawab tentang kegiatan yang sudah kamu lakukan. Ya, tadi anak-anak sudah mengamati bagian-bagian tumbuhan ya. Apa saja yang kalian tulis tadi bagian tumbuhan? 1, Batang. 2, 3, 4, 5, ya, bunga, buah, dan biji. Oke, produknya juga sudah selesai. Nah, Bu Mini akan menampilkan ini yang Bu Mini pegang adalah proyek produk hasil posternya yang paling bagus. Ya. Setelah anak-anak melaksanakan proyek dan produknya juga sudah selesai, sudah ada hasilnya. Dari hasil produk poster yang paling bagus, ini Bu Mini sudah mengamati, sudah menganalisis ya. Nah, ini yang Bu Mini pegang kelompok siapa ya? Ini adalah poster yang paling bagus ini ya. Tepuk tangan untuk kelompok kuning. Terbagus kedua ya. Poster yang nilainya tertinggi kedua adalah kelompok merah ya. Berikutnya tertinggi ketiga yang bagus adalah kelompok hijau. Yang terakhir poster yang bagus adalah kelompok biru. Oke, semuanya bagus. Nilai kalian hari ini bagus semuanya. Kalian sudah bekerja sama, bergotong royong untuk menyelesaikan proyek hari ini. Tepuk tangan untuk semua kelompok. Setelah anak-anak tadi melaksanakan proyek, Bu Mini akan memberikan pemahaman konsep ya. Setelah proyek dilakukan hari ini, kalian akan mendapatkan ilmu atau pemahaman konsep tentang bagian-bagian tumbuhan. Nah, Bu Mini sudah siapkan di sini poster yang besar. Tadi anak-anak membuat poster yang kecil di buku atau di karton, betul ya? Tadi posternya kecil kan? Nah, ini adalah alat peraga poster yang besar sudah Bu Mini buat agar kalian bisa mendapatkan pemahaman tentang bagian-bagian tumbuhan. Oke, siapa yang berani maju untuk membacakan posternya? Abang maju. Jauh. Tempat pembuatan makanan. Fungsi buah sebagai cadangan makanan. Fungsi batang sebagai penyangga atau penumpas tumbuhan. Akar. Fungsi akar sebagai penyerap air dan zat hara dari dalam tanah. Tepuk tangan untuk Nabha. Satu Nabha. Oke. Kita simpulkan anak-anak, kalian hari ini sudah belajar apa saja? Sudah mengamati tumbuhan di lapangan? Sudah menggambar poster? Nah, setelah anak-anak mengamati tumbuhan di taman, sudah menggambar poster, menuliskan fungsinya, apalagi yang kalian peroleh hari ini ilmunya apa saja? Bisa mengamati bagian-bagian tumbuhan. Bisa mengamati bagian-bagian tumbuhan. Lalu apa lagi? Bisa mengetahui fungsinya. Kata Naban bisa tahu tumbuhan baru, ada pohon srikaya, apalagi pohon belimbing, bunga apa tadi yang diamati? Bunga bougainville, bunga kembang sepatu ya. Kita refleksi kembali pelajaran hari ini kelompok merah. Yuk, pertanyaan pertama untuk kelompok merah. Kelompok merah yang berhasil menjawab ada tambahan bintang berpoin. Menurut kelompok merah, menurut kalian apa fungsi akar? Silakan jawab. Untuk menyerap zat hara dan air dari dalam tanah. Tepuk tangan untuk kelompok merah. Poin 1 bintang. Lanjut kelompok kuning. Mana kuning? Ya, kuning jawab bareng-bareng ya.
dapatkan kelompok biru terakhir. Menurut kalian apa fungsi bunga dan apa fungsi buah? Fungsi bunga sebagai tempat alat membiarkan tumbuhan. Oke. Fungsi buah sebagai cadangan makanan. Ya, tepuk tangan untuk kelompok biru. Kelompok biru bintangnya sudah 2 ya. Ini akan menyampaikan pesan moral, pesan bermakna pembelajaran hari ini. Nah, pesan Bu Mini adalah dengan mempelajari bagian-bagian tumbuhan, anak-anak bisa merasakan apakah tumbuhan penting untuk kita? Ya. Apakah kalian bernafas butuh tumbuhan? Ya. Tumbuhan penting untuk kita. Pesan Bu Mini, jaga dan rawat tumbuhan agar tumbuhan tetap lestari dan bermanfaat untuk kita semua. Betul? Oke. Berikutnya, sebelum kita evaluasi kuisis, yuk berdiri bersama-sama kita nyanyi Dimensi Pelajar Pancasila. Kelompok yang paling semangat dapat tambahan bintang. Setelah kalian mendapatkan pesan bermakna pembelajaran hari ini, tadi juga sudah SBG, lanjut kita akan evaluasi kuisis. Kita akan menuju lab komputer. Anak-anak siap? Siap! Bu Mini mau tahu siapa yang nilai kelompoknya paling bagus. Apakah nilai kuisis kelompok merah, kuning, hijau, atau biru? Kelompok yang rapi duluan akan menuju lab komputer. Siap-siap? Sebelum kita memulai kuisis ini, mari bersama-sama kita baca bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kerjakan soal kuisis ini dengan baik. Tidak boleh miring kanan kiri, oke? Kerjakan dengan jujur. Semangat, bisa? Oke? Kodenya 860244. Mulai 1, 2, 3. Silakan. Alhamdulillah anak-anak, kita semua sudah selesai dari lab komputer. Hasil kuisisnya semuanya bagus banget. Tapi yang paling bagus adalah siswa yang paling semangat tadi ngerjainnya dengan jujur ya. Siapa yang tadi ngerjain kuisisnya dengan jujur? Tunjuk tangan. Jujur semuanya? Nggak buka Google kan? Nah, yang paling jujur mengerjakan kuisis itulah yang nilainya paling bagus. Berarti kalian sudah berkarakter. Berikutnya anak-anak, setelah kalian melaksanakan evaluasi kuisis, ini akan menyampaikan pesan untuk kalian hari ini ya. Kalian agar kalian selalu semangat dalam belajar ya. Anak-anak, kita harus melestarikan lingkungan, terutama tumbuhan penting untuk kita semua. Anak-anak tidak boleh memetik tanaman secara sembarangan. Boleh tidak memetik tanaman? Tidak boleh. Tidak boleh. Anak-anak kalau bawa bekal sayuran harus dihabiskan. Nah, pesan Bu Mini, betul, pesan Bu Mini, jadilah anak yang selalu semangat dalam melestarikan lingkungan, terutama
tumbuhan. Bisa semuanya? Bisa. Oke, bagus. Selanjutnya, setelah tadi Bu ini menyampaikan pesan untuk kalian, Bu ini akan ingatkan besok kita akan melanjutkan pembelajaran kita IPAS tumbuhan tentang modifikasi bagian-bagian tumbuhan. Ada wortel, ada kentang, merupakan modifikasi dari akar dan apalagi dan batang ya. Jangan lupa buku pelajarannya dipelajari di rumah, bisa? Bisa. Nah, setelah ini kita akan menutup dengan pembacaan doa. Silakan tolong bantu Bu Mini baca doa. Jika berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ufsus salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Zubair sudah memberi doa.